Lucio mendesis memijat pelipisnya yang berdenyut meski matanya belum terbuka. Tapi begitu kesadarannya berangsur datang, matanya langsung membelalak. Dia melihat dirinya sudah terbaring di kamarnya. Angela, panggilnya buru-buru beranjak, menyingkap selimut lalu berlari keluar kamar. Dia langsung menuju kamar Angela, mengabaikan para pengawal yang ikut mengejarnya untuk menjaga sang tuan besar. Angela, teriaknya bergerak cepat, mengecek seisi kamar, tapi dia tidak menemukan wanita yang dicarinya. Kemudian Lucio turun ke lantai bawah, sepi. "Bibi," panggil Lucio melihat seorang pelayan baru keluar dari dapur. "Mana Angela?" tanyanya mendekat. Wajah pelayan itu nampak sembabnya. Dia juga tidak memakai seragam pelayannya, melainkan memakai gaun hitam polos. "Katakan padaku, mana Angela?" bentak Lucio dengan kepanikan memuncak. "Tuan, apa Anda ingin pergi ke tempat orang-orang sedang berada sekarang?" tanya Bibi Matea muncul dari belakang Lucio. Pelayan itu juga memakai pakaian hitam dengan raut sendu. "Apa yang sebenarnya sudah terjadi, Bi?" tanya Lucio menahan diri. Semoga apa yang dia pikirkan tidak benar terjadi. "Maaf Tuan jika saya harus menceritakan semua. Tuan sempat pingsan di dekat mobil yang meledak." Lalu mengenai kondisi Nona Angela, Bibi Matea terhenti karena tenggorokannya terasa tercekat, juga air matanya kembali menetes. "Bagaimana kondisi Angela, Bi?" tanya Lucio memburu. Tubuh Nona Angela ditemukan dalam keadaan sudah hangus terbakar di dalam mobil. Bibi Matea susah payah mengatakan kalimat itu. Lucio membeku, separuh di jiwanya seolah menghilang begitu saja. Juga nafasnya tersendat-sendat. "Tuan," bagi dua pelayan saat melihat Lucio limbung. Untung saja Lucio langsung berpegangan pada kursi di dekatnya. "Ini bercanda kan, Bi?" Suara Lucio nyaris tertelan tak terdengar. "Jika Tuan sanggup, Bibi antar Tuan ke pemakaman." Bibi rasa Tuan Jackie dan lainnya belum selesai memberi penghormatan terakhir untuk Nona Angela. Lucio terdiam, tapi Bibi Matea tahu kalau Lucio pasti ingin ke sana. Akhirnya pelayan separuh baya itu memberanikan diri menarik ringan tangan Lucio menuju ke mobil. Selama perjalanan, pria itu masih diam, bahkan nampak seperti seorang yang diam karena frustasi. Wajah Lucio pun pucat dengan rambut acak-acakan. Sesampainya di tanah pemakaman, sebagian pelayat sudah pulang, hanya tersisa keluarga. Bahkan Lucio bisa melihat Noah yang menangis di sana, tapi Lucio tidak peduli itu. Dia mengabaikan semua yang ada di sana. "Lucio," Jackie nampak membelai lengan Lucio saat mendapati anak angkatnya sudah berdiri di dekat makam Angela. "Kamu harus kuat, Lucio." Lucio tidak menggubris. Titik fokusnya hanya ada pada papan nisan bertuliskan nama Angela Weasley lengkap dengan tanggal meninggalnya. "Di dalam bukan Angela," ucap Lucio dengan bibir dan kelopak bergetar. "Lucio," Jackie hanya bisa memanggil nama itu. "Ini semua bohong. Aku akan pastikan kalau di dalam tanah ini bukan Angela," seru Lucio. Lalu dia berjongkok dan mengeruk tanah yang masih basah itu dengan tangannya. "Lucio, hentikan!" Darius meraih tubuh Lucio untuk mundur, tapi tenaga Lucio sangat kuat untuk bisa kembali mengacak-acak tanah makam. "Lepaskan! Aku akan menunjukkan pada kalian kalau Angelaku masih hidup," seru Lucio penuh keyakinan, mendorong Jason. Seketika suasana yang sedari tadi pilu kini bertambah berkali lipat, membuat semua tidak terkendali. Lucio hanya terdiam bersimpu di depan makam. Dia pernah merasakan ini di depan makam kedua orang tuanya. Rasanya sama kehilangan.
Noah pun pulang setelah ibunya membujuk. Tak lama setelah Noah dan kedua orang tuanya pergi, Paul baru datang. "Kamu puas, Jackie?" Suara Paul membuat Jackie menoleh ke belakang. Juga beberapa pengawal yang berjaga di sana. Paul mendapat kabar kematian Angela dari pengawal Lucio. Dia awalnya tak percaya, tapi setelah datang dan melihat sendiri, dia yakin kalau anaknya sudah tiada. "Aku tahu kalau kamu mengincar Angela. Aku tahu kalau kamu memang sangat membenci cucumu, tapi bukan berarti kamu menyiksanya hanya untuk membalas dendam pada aku, Jackie." Teriakan Paul yang berdiri di samping kiri makam Angela membuat Lucio mendongakkan kepalanya. Apa maksudmu?" tanya Lucio. Lucio di sini bingung. Kenapa justru Jackie yang disalahkan? Paul menurunkan pandangannya pada Lucio yang sedang bersimpuh. "Lucio, siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Jackie?" Mata Paul sudah merah sejak tadi. "Dia anak angkatku," jawab Jackie datar. Kaki Paul melemas, tapi tadi dia tetap bisa tegar berdiri. Dirinya tertawa pilu menertawakan keadaan. "Jadi kamu sekarang adalah mafia?" Paul menatap Lucio dengan sorot kesakitan. Lucio hanya diam. Dia hanya kembali menurunkan pandangan ke arah makam Angela. "Baik, aku akan menceritakan semua di atas makam Angela, korban dari dendam kalian masing-masing," ujar Paul. Pria separuh baya itu mengusap kasar wajahnya dari air mata yang mendadak mengalir. Samantha adalah anak kandung Jackie. Dari pembuka saja sudah membuat Lucio semak kembali mendongak. Dia bahkan sampai berdiri untuk bisa menoleh ke arah Jackie di sampingnya. "Aku bersalah, aku sudah membawa dia lari dari mansion lalu menikahinya. Kamu juga tahu, Lucio, kalau emosiku mudah terbakar. Aku sering melakukan kekerasan pada Samantha sampai akhirnya dia meninggal. Lalu Jackie membalas semua padaku, bukan dengan menyakitiku, tapi..." Paul berhenti. Dia kemudian mencoba menebak semua rencana licik Jackie. Pria itu tersenyum miring pada Jackie. "Jangan-jangan kamu sengaja menggunakan Lucio untuk melancarkan balas dendammu, Jackie?" Jackie masih diam karena apa yang Paul katakan adalah benar. "Apa benar itu, Papa?" Lucio pun ingat semua dukungan Jackie dalam misi balas dendamnya pada keluarga Weasley. "Ini sungguh lucu. Kalian telah melukai seorang wanita sebaik Angela, Jackie. Kamu benar-benar tak punya hati." Paul menertawakan Jackie. "Lalu Lucio, dulu ayahmu juga hidup dalam lingkar mafia. Dia kaki tangan Jackie, sedangkan ibumu adalah anak dari perawat yang membesarkan Samantha di mansion. Kalau kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Kiara, kamu tanyakan padanya. Dia tahu semuanya." Paul menarik nafasnya dalam-dalam. Dia memperhatikan Lucio yang nampak emosi memandang Jackie. "Pak, apa kamu sejahat itu? Apa salahku sampai kamu menjadikanku alat balas dendammu? Apa kamu tak punya hati? Apa kamu tidak ada rasa cinta sedikit pun pada cucumu?" Perasaan Lucio bercampur aduk. Jackie masih menunjukkan rona wajah datarnya. Dia memandang Lucio. "Bagaimana bisa aku mencintai Angela dan Erland kalau hatiku terlalu sakit kehilangan anak perempuan kesayanganku? Paul harus merasakan apa yang aku rasakan, Lucio," ungkap Jackie. "Kamu jangan sok benar, Lucio. Kau tak kalah kejamnya dari Jackie. Kalian semua iblis. Kalian puas sekarang. Aku sudah menderita. Bahkan aku bisa gila karena seluruh tingkah kalian," teriak Paul frustasi. Paul kini berganti bersimpu di sebelah makam Angela. Dia menangis lalu dia teringat sesuatu. "Di mana Erland? Jangan katakan kamu melenyapkan dia, Lucio."
Aku sudah menembaknya, jawab Lucio. Rahang Paul mengetat. Dia berdiri dan menyerang Lucio. Dia memukul menendang berulang kali, sedangkan Lucio sama sekali tak melawan. Jackie tak peduli. Dia menatap gundukan tanah basah itu. Tanpa terasa satu titik air mata keluar dari matanya. Bukan aku yang melenyapkanmu, Angela. Takdirmu saja yang terlalu cepat, gumamnya tanpa ekspresi. Kemudian pria tua itu bergerak pergi dari sana, meninggalkan Lucio yang masih mendapat serangan bertubi dari Paul. Lucio kini berada di mobilnya bersama Diego. Asistennya itu memang terus bersamanya sejak kemarin. Saya obati dulu, Tuan, ucap Diego, ingin mengobati luka di wajah Lucio dengan kapas basah yang dia beli di apotik tadi. Lucio memejamkan matanya dengan posisi kepala bersandar di jok mobil. Itu artinya Diego diizinkan mengobati. Diego mulai membersihkan dulu darah yang ada di wajah Lucio. Pukulan dan tendangan Paul tadi memang tidak main-main, tapi Lucio sama sekali tidak melawan. Bawah mobil ini ke mansion Tuan Jackie, titah Lucio. Baik, Tuan, sahut supir yang ada di balik kemudi. Tuan Jackie. Diego sempat terdiam satu detik karena terkejut dengan panggilan baru untuk Jackie. Tapi ketika terjadi keributan di makam, Diego sudah menunggu Lucio di parkiran. Saat mendengar Lucio dipukuli, dia baru datang. 50 menit perjalanan, akhirnya mobil Lucio sampai di halaman luas mansion milik ayah mertuanya. Pria itu mendapat sambutan dan perlakuan seperti biasa. Mana Tuan Jackie? Tanya Lucio dengan aura dingin yang begitu menyeruak. Tuan baru saja masuk ke kamar, Tuan, jawab seorang pengawal yang ada di dekatnya. Lucio tak berucap apa-apa lagi. Dia berjalan tanpa ragu naik ke lantai 2 mansion megah itu. Sementara Diego, dia memilih menunggu Lucio dan tetap siaga di depan. Jackie juga baru sampai di kamar. Dia meraih figurah dengan foto dirinya, Samantha dan Darius. Selama ini semenjak Samantha kabur dari rumah demi Paul, Jackie tak pernah memasang foto Samantha. Dia hanya meletakkan figura itu di dalam lacinya. Samantha, aku sudah membalas dendam untukmu. Mata tua Jackie mulai berembun. Jemari penuh kerutan itu juga mengusap lamban wajah Samantha yang begitu bersinar. Mata biru dan senyuman itu persis seperti Angela. Tapi kenapa rasanya menyakitkan? Jackie tak pernah berharap menyayangi cucu-cucunya, anak dari Paul. Dia selalu menolak rasa itu dan diganti dengan dendam. Bagaimana tidak? Kematian istrinya saat umur anak-anaknya masih kecil membuat Jackie bergantung pada kasih sayang Samantha, satu-satunya wanita di keluarganya. Darius juga selalu mengalah pada Samantha. Wanita itu dijadikan segala-galanya oleh Jackie dan Darius. Semua bentuk kasih sayang mereka berikan, tapi kehadiran Paul membuat Jackie kehilangan Samantha. Apalagi Paul memperlakukan wanita kesayangannya itu begitu buruk sampai meninggal. Jackie membenci Paul. Dia pernah meruntuhkan perusahaan Paul, tapi percuma. Jackie belum puas. Dia akhirnya berjanji akan membuat Paul merasakan apa yang Jackie rasakan saat kondisi hati Jackie sedang tidak baik. Pintu digedor cukup keras, bahkan diselingi keributan di depan pintu. 1 detik kemudian, pintu kamar dibuka kasar. Lucio muncul dalam nafas naik turun, pertanda emosi pria itu sedang berada di atas. Tuan Jackie, maaf sudah mengganggu, Lucio berucap dengan rahang yang sudah mengetat. Dia berjalan masuk tanpa dipersilahkan. Jackie juga melihat pengawal yang sepertinya baru dipukuli Lucio. Pengawal itu hendak melapor, tapi Jackie langsung mengangguk. Apa ini yang Anda rencanakan, Tuan? Tanya Lucio setelah pintu kamar kembali tertutup. Nyonya Samantha adalah anak Anda. Lalu Anda dengan teganya berniat menghancurkan cucu Anda.
Itu semua sudah Anda rencanakan, termasuk mengasuhku menjadi anak angkat Tuan. Hati Jackie merasa sakit mendengarnya. Bahkan cara bicara Lucio terdengar sangatlah formal. Iya, jawab Jackie. Kenapa harus aku? Lucio lebih dulu menarik nafasnya dalam-dalam, melempar pandangannya ke arah lain. Sungguh hatinya sedang tidak baik-baik saja. Kehilangan Angela, beserta mendengar semua fakta secara bersamaan. Karena kamu satu-satunya orang yang paling dekat dan dipercaya oleh keluarga itu, Jackie berucap seolah dia tak merasa bersalah. Lucio kembali memandang Jackie dengan sorot tajamnya. Aku tak mungkin melakukan apapun pada Anda, karena aku sudah banyak menelan makanan dari harta yang Anda miliki, Tuan Jackie. Bukankah singa tak boleh memakan banteng karena banteng sudah pernah menolongnya. Kedatangan aku ke sini hanya untuk menyerahkan semua jabatan yang Anda berikan padaku. Semua harta aku kembalikan, dan terima kasih untuk kasih sayang yang entah itu sungguhan atau hanya drama dendam semata. Aku tetap mengucapkan terima kasih, ungkap Lucio. Nyatanya Lucio tak mampu melakukan apapun pada Jackie. Kematian Angela juga bukan sepenuhnya oleh perbuatan Jackie. Dirinya lebih bersalah karena dia yang sudah menjadi aktor dalam drama ini. Mansion itu milikmu, pengawal itu serta kekuasaan itu, jawab Jackie. Aku tak butuh. Lucio menolak. Jackie berjalan lemah ke meja. Dia menarik laci dan mengambil sebuah berkas usang dari dalamnya. Ini milikmu, ucap Jackie seraya memberikan pada Lucio. Lucio menerima dengan raut bingung. Dia pun membukanya. Pertama dia menemukan sebuah foto lama yang sedikit buram. Di sana ada foto kedua orang tuanya bersama Jackie. Darius yang masih muda, juga ibunya Angela. Dulu papamu adalah kaki tanganku. Selama itu dia tak pernah mau menerima bayaran dariku. Sekalipun aku memberinya gaji, dia selalu berkata, kumpulkan semua, lalu berikan pada anak-anaknya kelak. Aku pun benar mengumpulkan semuanya. Aku investasikan supaya harta papamu terus bertambah, dan mansion serta semua harta yang ada di tanganmu saat pertama kali aku berikan, itu adalah hakmu, Lucio. Itu harta papamu, jadi kamu tak perlu mengembalikannya, ungkap Jackie. Lucio membuka kertas-kertas di dalamnya. Banyak transaksi investasi atas nama papanya di sana. Kalau begitu pergilah, aku perlu istirahat. Jackie mengusir dengan cara yang halus. Lucio juga tak ingin berlama-lama dengan Jackie. Dia pun pergi. Selepas kepergian Lucio, Jackie kembali memegang dadanya yang sesak. Kenapa setelah semuanya selesai, rasanya begitu sakit, lirihnya. Jackie berjalan rapuh ke atas ranjang. Dia mencoba mengistirahatkan dirinya, tapi tak bisa. Bayangan senyuman Angela, tawa wanita itu saat main di mansion ini, serta riangnya Angela ketika mendapatkan 2 kelinci darinya. Semua kenapa muncul sekarang? Semua kenapa terasa saat wanita itu sudah tiada? Aku rasa ada yang janggal dari ledakan mobil itu. Aku harus mencari tahu besok, pikir Jackie. Pria tua itu terbatuk-batuk, kemudian memilih untuk menarik selimut dan memejamkan mata.